Semua orang yang ada di tempat ini ditajamkan pendengarannya agar mereka mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada sidang jemaat. Terpujilah Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Matius 28 ayat 5 dan yang ke-6. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Banyak orang ragu-ragu apakah Tuhan Yesus telah benar-benar mati di kayu salib. Apakah bukan orang lain yang disalibkan? Namun Alkitab telah berkata bahwa prajurit-prajurit tidak perlu mematahkan tulang-tulangnya karena ia sungguh sudah meninggal. Ketika ketiga orang itu berada di atas kayu salib dan sudah waktunya mereka harus mati, maka kedua penjahat itu kakinya dipatahkan dengan alat tajam supaya mereka mati. Ketika sampai di Tuhan Yesus, maka ternyata dia sudah mati. Yesus betul-betul telah mati, saudara-saudara. Dikatakan akhirnya mereka tidak memotong atau memotong kakinya. Saudara-saudaraku, setelah itu ada seorang prajurit, kepala prajurit, ingin melihat apakah dia betul-betul sudah mati. Dan tombak yang tajam itu dihujamkan kepada bagian hati, bagian jantung dari Yesus. Yang keluar adalah darah dan air. Sungguh dia telah mati. Kalau Yesus tidak mati, kita tidak ada di sini. Kita tetap orang berdosa tanpa satu harapan. Tapi karena Yesus betul mati, sudah dibuktikan bahwa dia betul mati. Darah dan air keluar dari lambungnya. Maka kita percaya bahwa dia telah mati. Untuk apa? Dia mati untuk nanti bangkit dalam kemuliaan. Saudara-saudaraku, dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, maka Yohanes murid Yesus melihat Yesus bertahun-tahun setelah kebangkitan Yesus. Pada saat itu kira-kira Yohanes berumur 90 tahun dan dia berada di Pulau Patmos, diasingkan karena Tuhan. Dia menulis, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Ini berarti bahwa Yesus memiliki kuasa atas maut dan kerajaan maut. Itu sebabnya bahwa setelah kita memperingati Jumat Agung 2 hari yang lalu, hari kematian Tuhan Yesus, pada hari ini kita merayakan Paskah, Paskah yang sesungguhnya, hari kebangkitan Kristus. Jemaat kiranya turut mengatakan hari kebangkitan Kristus. Lagi sekali. Rasanya seperti tidak percaya. Hari kebangkitan Kristus, katakan hari ini. Hari kebangkitan Kristus. Adakah sesuatu yang bergelora di dalam hatimu? Saudara-saudaraku yang kekasih, pada Paskah subuh ini, hari kehidupan, pada hari ini kehidupan menang atas kematian. Ketika Allah Bapa membangkitkan anaknya Yesus, tidak ada kuasa setan yang dapat menahannya. Karena dikatakan apa?
Dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia memegang kuncinya. Seorang malaikat turun dari sorga dan mengangkat serta menggulingkan batu kubur yang dicap dengan meterai Pontius Pilatus. Tutup yang besar sekali, batu yang besar yang sukar digulingkan dan telah dimeteraikan dengan meterai Pontius Pilatus. Apa yang terjadi? Gempa bumi terjadi lagi seperti pada saat Yesus menyerahkan nyawa dan menghembuskan nafasnya yang terakhir. Alam turut bersorak, saudaraku yang kekasih. Ketika Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir, menyerahkan nyawanya, pada saat itu juga ada gempa bumi yang besar, saudara. Satu ikatan antara alam dengan yang menciptakannya. Yesus Allah yang Maha Kuasa. Waktu bangkit, bumi turut bersorak dengan gempa bumi, saudara-saudara. Pintu kubur terbuka dan sang Raja kehidupan keluar dengan kemuliaan dan kemegahannya dan disaksikan oleh malaikat Tuhan. Keluar dalam kemuliaan, tidak lemas, tidak ada tanda-tanda darah, tapi keluar di dalam tubuh kemuliaan dan jubah kemuliaan seperti yang dilihat oleh Yohanes. Semesta alam bersorak pada waktu itu, saudara. Sorga penuh dengan kumandang nyanyian pujian, saudara. Saudara punya nyanyian tadi, paduan suara maupun tarian anak-anak turut memeriahkan hari kebangkitannya Yesus. Kalau pada saat itu saudara ada, maka mungkin saudara menari-nari di taman di mana Tuhan dikuburkan. Pada saat itu saya percaya burung-burung pun menyanyikan lagu yang paling merdu melalui kicauan mereka. Para malaikat begitu dekat dengan event-event yang bertalian dengan Yesus. Maria ketika mendengar bahwa dia akan mengandung Yesus, beritanya diberikan oleh malaikat. Malaikat lihat dari sorga seakan-akan mencari orang yang telah dipilih oleh Tuhan, oleh Bapa. Dan seorang malaikat diutus untuk turun. Diutus untuk memberitakan bahwa Yesus akan lahir, anak Allah akan lahir. Dan perintah itu atau berita itu diberikan oleh salah satu penghulu malaikat, yaitu Gabriel. Saudara-saudara, waktu Yesus lahir, maka malaikat-malaikat, para tentara malaikat turun ke padang Efrata. Turun, merupakan saksi dari kehidupan dan kelahiran Kristus. Mereka memberitahu gembala-gembala tentang kelahirannya. Ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari di padang pasir, maka Alkitab mencatat bahwa malaikat-malaikat datang dan melayani dia. Ketika Yesus berdoa di Getsemani, seorang malaikat datang menguatkan dia. Ketika Yesus berkata, "Ya Bapa, kalau boleh, lalu kecawan ini daripadaku." Hatinya hancur buat saudara dan saya. Keringatnya seperti darah, dan memang darah. Seorang malaikat lagi diutus menemani dia dan menguatkan dia, saudara-saudaraku. Pada kebangkitan Yesus, malaikat turun dari sorga, mengangkat dan menggulingkan batu yang menutup pintu kuburan itu. Dan malaikat-malaikat itu juga menjadi saksi ketika Yesus naik ke surga nantinya. Dan seluruh pasukan malaikat sekarang sedang menunggu kapan mereka akan turun bersama dengan Yesus untuk menjemput mempelainya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tadi melihat adegan perempuan-perempuan yang terdiri dari Maria ibu Yakobus, Maria Magdalena, Salome, dan mungkin ibu-ibu yang lain yang saya tidak tahu namanya. Tetapi mereka datang untuk mencari Yesus.
Mereka pagi-pagi menuju ke kuburan dengan kepala yang tertunduk. Mereka saling bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tercatat di dalam Markus 16 ayat yang ketiga. Mereka terkejut dengan sangat dan melihat seorang malaikat yang penuh kemuliaan Tuhan duduk di atas batu yang sudah terguling itu. Alkitab mengatakan wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Malaikat itu berkata kepada mereka, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu menyuruh mereka melihat kubur yang kosong. Yang ada hanya kain kafan yang sudah terletak di bawah dan kain peluh telah dilipat. Kain peluh untuk mukanya telah dilipat dan ditaruh di atas batu. Ada kain kafan, tapi mayat Yesus tidak ada. Tidak ada sama sekali. Batu kubur yang besar sudah tergolek. Batu itu tidak mempunyai daya menahan Tuhan Yesus keluar dari dalam kemenangan. Batu-batu yang sering menindih hidup kita dengan banyak masalah telah tergolek dan Anda boleh masuk, boleh duduk di atas batu itu dengan kemenangan. Seperti tadi kita nyanyikan, sebab Yesus hidup, ada hari depan buat kita, ada hari esok buat engkau dan untuk saya. Karena batu telah tergolek, segala hambatan menuju kemenangan telah terjatuh dan telah tergolek. Saudara-saudara, perempuan-perempuan itu kemudian lari cepat-cepat dengan berita kebangkitan Paskah untuk memberitahukan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Langkahnya tidak dapat direm, saudara. Mereka harus memberitakan kabar yang besar itu, bahwa Yesus sudah hidup. Yesus sudah hidup. Hati mereka bergelora. Mereka merupakan pengabar-pengabar Injil yang pertama. Perempuan dipakai oleh Tuhan. Tapi kemudian pasti pria-pria dipakai oleh Tuhan. Tetapi pengabar Injil yang pertama memberitakan bahwa Yesus hidup adalah wanita-wanita yang mencari Yesus. Mereka mencari Yesus yang mati untuk dibalsem supaya awet. Itu adalah tata cara dahulu. Supaya tubuh itu tetap awet dan ada bau yang sangat harum. Mencari Yesus yang mati. Tetapi ternyata Tuhan memberikan satu kado yang begitu besar. Dia tidak mati lagi. Yesus hidup, amin. Di tengah jalan ketika mereka sedang lari, mau memberitahukan kepada murid-murid Tuhan yang mungkin berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Di tengah jalan mereka bertemu sendiri dengan Yesus. Tiba-tiba Yesus ada di depan mereka ketika mereka lari. Mereka menghentikan langkahnya, memandangi dia penuh dengan kemuliaan, bukan seperti Yesus yang tersalib, penuh dengan darah dan luka-luka. Yesus penuh dengan kemuliaan, bajunya seperti yang dilihat oleh Yohanes sangat berkilau. Yesus itu yang sebentar lagi kalau dia datang akan kita lihat dan akan kita pandangi dengan penuh ucapan syukur. Saudara, alangkah indah dan dahsyatnya mereka mula-mula mau merempahi Yesus yang mati yang mereka sangat kasihi. Tetapi sekarang mereka bertemu dengan Yesus yang hidup dan memberi sapaan. Salam bagimu, salam alaikum, salam bagimu.
Matius mencatat bahwa mereka memeluk kakinya dan menyembah dia. Saudara-saudara, kebaktian praise and worship yang paling indah yang terjadi karena ketemu sendiri dengan Yesus. Alangkah indahnya pagi hari ini kalau setelah ini di dalam doa dan worship kita alami sendiri Yesus di depan kita. Maka saudara yang tidak biasa nyanyi atau mungkin tidak terlalu biasa nyanyi, yang biasa berdiam diri pada waktu praise and worship, tanpa sengaja, tanpa dikehendaki, saudara akan menyanyikan lagu yang terindah bagi dia. Dan sesungguhnya Yesus yang saya kabarkan ada bersama dengan saya pada saat ini, ada bersama dengan saudara yang ada di atas maupun di bawah. Saudaraku yang kekasih, hari ini apakah ada batu kubur yang besar yang menghalangi iman kita bertindak? Batu masalah-masalah dan dosa-dosa yang belum terselesaikan. Batu itu sudah digulingkan, saudaraku yang kekasih. Malaikat menduduki batu itu. Kristus pernah berkata, "Akulah kebangkitan dan kehidupan." Dia keluar dari kubur dalam kemuliaan. Dia telah menghancurkan kutuk yang turun di Firdaus. Kutuk yang datang pada saat ada gigitan pertama pada buah pengetahuan baik dan jahat. Ketika Hawa menggigit buah itu, mungkin dengan gemetar. Saat itu seakan-akan kayu salib sudah berdiri di tempat itu. Kutuk dosa atas semua manusia. Saudara-saudara, Kristus mengalami dikubur, tetapi kuburan tidak dapat menahan dia. Dia hidup. Batu kuburan telah digulingkan dan Kristus dengan penuh kemuliaan keluar dari batu kubur. Dia hidup dan berjanji menemani dan berjalan bersama dengan kita dalam hidup ini sampai kesudahan zaman. Saudaraku, dia yang berkata, "Aku menyertai kamu, jangan takut." Iman Kristen adalah iman atau kepercayaan kebangkitan. Orang-orang Kristen, saudara dan saya, adalah orang-orang yang dibangkitkan. Kematian sudah kalah dan Kristus telah menang atas kematian, atas kutuk dan racun ular Firdaus yang telah meracuni umat manusia. Penyertaannya, saudaraku, merupakan jaminan kemenangan kita. Kita didampingi dan diberi kekuatan dan penghiburan. Amin. 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Mari kita bangkit berdiri, menyambut dia yang ada di tempat ini dengan nyanyian, sebab dia hidup, ada hari esok. Jangan katakan sebab dia hidup lagi, tetapi sebab kau hidup Tuhan, ada hari esok. Sebab engkau hidup Tuhan, akan ada penyelesaian segala masalah yang aku alami dalam hidup ini. Sebab engkau hidup, aku akan kuat, aku akan bertahan sampai hari engkau memanggil aku. Karena itu saudara, kita melayani dia yang hidup. Dia lihat apa yang engkau lakukan. Biarlah engkau yang masih kuat bekerja melayani dia. Dan kalau kita nanti sudah tidak berdaya lagi, maka kita melihat ke belakang, hidup kita telah menjadi berkat. Hidup kita ditolong dan didampingi oleh Yesus. Aku kuat karena dia ada. Yesus hidup, ada hari esok.
hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Nyanyikan dengan penuh penyembahan kepada Dia. Sebab Dia hidup. Oh Yesus, Yesus. Aku sanggup tabah bersamamu sebab Dia hidup. Haleluya, haleluya. Takut tiada, Haleluya, ku tahu Tuhan Maha Kuasa. Hidup penuh arti sebab Yesus hidup. Singers menyanyikan dengan lembut. Sebab Dia hidup. Engkau sungguh hidup Tuhan. Engkau ada di tengah kami. Karena itu kami menyembah Engkau Tuhan. Sebab Dia Ajar kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Seluruh jemaat di tempat ini menantikan Engkau Tuhan. Dan Engkau sekarang ada di tempat ini ya Tuhan. Jamah mereka semua Tuhan. Jamah mereka semua Tuhan. Nyatakan kepada mereka Tuhan bahwa Engkau hidup. Yesus hidup. Yesus tidak tertidur, tetapi Yesus senantiasa menyanyikan, menyertai kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabatasika, rabatakara, rabasyaka. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Hati kami penuh dengan Engkau Tuhan. Kurabasakara, rabatakara, rabasyaka. Hari ini Engkau melihat jiwa-jiwa yang sedang hancur kehidupannya, yang sudah lelah dalam perjalanan, dengan banyak persoalan di dalam keluarga, dengan kesehatan, di dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau tahu semua. Tuhan tahu sebanyak batu-batu yang menutupi hidup kita Tuhan. Tetapi oh Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit. Dan Engkau katakan kepada kami, jangan takut, aku telah mengalahkan maut. Kunci kerajaan maut dan neraka ada di dalam tanganku. Engkau memegang kunci itu. Tapi seraya Engkau memegang kunci itu, Engkau juga memegang tangan kami. Tuhan, kami ulurkan tangan kami kepadamu Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Engkau mau memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Dan Engkau tetap menyertai kami Tuhan, sampai datang harinya. Pasukan malaikat bala tentara surga akan membunyikan nafirin, menyatakan Yesus datang kembali. Ya datanglah Tuhan Yesus. Umat-Mu menunggu, umat-Mu berdoa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya hari ini merupakan hari kesukaan bagi kami semua. Pada hari Engkau datang kembali, kami akan bertemu dengan kekasih-kekasih kami yang sudah berangkat lebih dahulu. Mereka turut bersorak-sorai Tuhan pada saat pertemuan yang akbar itu. Mereka yang telah mengasihi Engkau dan melayani Engkau tanpa lelah. Tuhan Yesus, terima kasih. Mata kami terarah kepadamu Tuhan, karena Engkau akan datang di atas awan-awan yang sangat permai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Amazing grace, haleluya. Terima kasih Tuhan.
sangat besar anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini, amin. Mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kebangkitan Kristus boleh memerdekakan setiap hidup saudara dan saya pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk hambanya Ibu Pendeta Oli Mesa. Dan kita akan diberikan kesempatan kedua untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan. Persembahan kedua ini nantinya diperuntukkan untuk kegiatan Easter Fest kita yang akan diadakan pada tanggal 29 April. Easter Fest merupakan kegiatan sosial kita sebagai bentuk kasih kita terhadap peduli lingkungan kepada orang-orang yang ada di sekitar gereja kita, lingkungan kita. Kiranya kita dapat memberkati pekerjaan Tuhan. Kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, yang heranlah, Allah kita heran, Allah kita heran, Allah kita heran dan besar, Allah kita heran dan besar, oh, oh, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita heran dan besar, Allah yang heranlah, Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah, Allah yang heranlah, Allah kita Tuhan.